Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya berasal dari kelas MBS 6F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik bisnis yang sudah dilakukan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya mengangkat bisnis Cokoban atau spesial pisang coklat lumer. Bisnis yang kami jalankan terdiri dari anggota tim teman-teman kami. Yang pertama ada Lisa Agustina, yang kedua ada Asafara, yang ketiga ada Muhammad Faiz Zamzami, yang keempat ada saya sendiri yaitu Rizky Ramadan, dan yang terakhir ada Muhammad Jidan Maftuh. Oke, baik, langsung saja masuk slide yang pertama, itu adalah latar belakang. Pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, kami menjual makanan yang enak, terjangkau, aman, dan bergizi. Kami akan mengembangkan usaha pisang coklat yang kami namakan yaitu Cokoban. Pisang coklat ini merupakan cemilan berbahan pisang dengan lelehan coklat yang gurih dan manis. Mereka disukai oleh anak-anak hingga dewasa. Cemilan ini cocok untuk dinikmati saat berkumpul dengan teman atau istirahat kuliah, terutama dengan minuman dingin. Kami memilih usaha ini karena pisang coklat menguntungkan dan bermanfaat, serta pisang sendiri mudah didapatkan di Indonesia, salah satu penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang coklat bisa memiliki berbagai rasa dan berpotensi menjadi bisnis kecil yang baik. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Dari usaha kami, Cokoban ini didirikan di awal bulan Maret tahun 2024 oleh 5 pendiri yaitu Asafara, Lisa, Faik, Rizky, dan Zidan, di mana kelima orang ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi semester 6 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Berawal dari memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, kami membuat usaha dessert pisang yang bertujuan agar bisa membantu merubah suasana hati masyarakat agar tetap selalu baik. Usaha ini masih dibuka melalui via online. Baik, selanjutnya ada visi misi dari usaha kami. Yang pertama ada visi menjadikan kuliner manis yang selalu menghasilkan dessert dengan kualitas baik dan mementingkan kepuasan pelanggan serta pelayanan yang baik untuk semua pelanggan. Lalu yang kedua ada misi, yaitu menghasilkan dessert dari olahan pisang dengan rasa lezat yang konsisten dan juga dengan harga yang nyaman di kantong. Baik, next slide ada struktur organisasi dari bisnis kami. Yang pertama ada Muhammad Jidan Maftuh selaku manajer. Yang kedua ada Asafara Syefira selaku bidang operasional. Yang ketiga ada Lisa Agustina sebagai bidang pemasaran. Dan yang keempat ada saya sendiri, Rizky Ramadan, sebagai bidang keuangan. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Zamzami sebagai bidang ekspedisi. Oke, baik, selanjutnya ada pemaparan dari manajer sendiri, teman-teman. Manajer ini bertanggung jawab dalam memastikan efisiensi operasional, koordinasi yang baik antara berbagai departemen, dan strategi pemasaran yang efektif. Mereka juga harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk memotivasi anggota tim serta memastikan tujuan bisnis yang tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya ada slide bidang operasional, teman-teman. Bidang operasional sendiri merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah bisnis maupun usaha yang dilakukan oleh UMKM. Mereka juga harus dapat menjalankan tugas dengan baik, beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berubah, serta mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang muncul. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, menjalin kerjasama yang solid dengan tim, dan menjaga kedisiplinan, serta kecepatan, kejujuran, dan ketelitian juga sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas terkait pembuatan Cokoban ini, teman-teman. Baik, selanjutnya ada slide bidang pemasaran, teman-teman. Dalam bidang pemasaran bisnis usaha Cokoban ini, karyawan yang diperlukan harus mampu menunjukkan keefektifan dalam berkomunikasi dengan pelanggan serta dalam pengembangan produk. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan tim yang terdiri dari beragam karyawan yang kreatif. Kemampuan ini memberikan saran dan masukan yang berguna bagi pengembangan usaha. Selain itu, karyawan juga harus aktif di media sosial, cekatan, jujur, dan teliti dalam setiap tindakan mereka, terutama saat melakukan pengolahan produk dari Cokoban ini, teman-teman. Baik, selanjutnya ada bidang keuangan. Bidang ini merupakan bidang yang tidak kalah penting, teman-teman, terutama dalam hal usaha. Tentunya dalam bidang akuntansi atau keuangan bisnis, dalam usaha yang kita buat, diperlukan karyawan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu keuangan dan akuntansi, serta mereka mampu mengimplementasikannya dengan baik dalam operasi bisnis ini. Mereka harus memiliki sifat yang baik, disiplin, cekatan, teliti dalam mengelola data keuangan. Selain itu, karyawan juga harus dapat dipercaya, adil, jujur, dan tidak berprasangka dalam setiap tindakan mereka terkait keuangan bisnis ini, teman-teman. Selanjutnya ada bidang ekspedisi, teman-teman. Dalam bisnis ini,
Kita memerlukan karyawan yang bersifat disiplin, cekatan, dan teliti dalam mengelola pengiriman. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengendarai kendaraan dengan baik dan tidak ugal-ugalan agar memastikan produk yang kita buat tetap aman dalam proses pengiriman. Lalu selanjutnya ada slide inovasi produk, teman-teman. Chocoban ini memiliki berbagai varian rasa, mulai dari coklat, taro, tiramisu, red velvet, dan matcha. Lalu yang kedua memiliki berbagai macam topping. Ada yang pertama ada Oreo, keju, mesis, dan sprinkle. Dan yang ketiga ada packaging yang menarik dengan logo desain yang menarik, tidak menggunakan pengawet, dan menggunakan bahan berkualitas. Selanjutnya ada analisis proses produksi. Pisang coklat ini merupakan usaha kuliner dari hasil inovasi olahan bahan berbahan dasar pisang yang ada pada umumnya dijadikan sebagai cemilan. Usaha kuliner ini rencananya akan didasarkan terutama pada mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta karena tingginya minat beli cemilan pada mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di kampus tersebut. Baik, selanjutnya ada tabel perbandingan, teman-teman. Produksi kami serta kompetitor memiliki perbandingan berbeda. Yang pertama ada Chocoban memiliki varian topping yang kekinian, packaging yang menarik dan stiker logo. Chocoban bisa menggunakan sistem COD, dan yang terakhir Chocoban memiliki harga yang relatif murah dibandingkan kompetitor lain yang biasanya hanya menggunakan topping susu coklat saja, menggunakan kemasan yang sederhana, dan hanya menyediakan di outlet saja, serta di pasaran memiliki harga lebih dari 12.000, teman-teman. Selanjutnya ada sistem pemasaran. Dalam menetapkan harga, Chocoban mematok harga 10.000 per dus dengan isi 6 biji dalam masing-masing dusnya. Lalu yang kedua ada pelaksanaan distribusi. Dengan ini kami menggunakan sistem pre-order dan pendistribusian melalui COD di area UIN Raden Mas Said Surakarta dan sekitarnya. Promosi yang kami lakukan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan konten yang menarik. Dan pengembangan produk yang kami lakukan itu memberikan topping sesuai permintaan konsumen. Dan untuk kedepannya kami akan menambah varian rasa serta topping yang lebih banyak lagi, teman-teman. Selanjutnya ada segmentasi pasar, teman-teman. Dalam segmentasi demografis, produk Chocoban ini menargetkan orang-orang di semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa, baik pelajar maupun karyawan. Selanjutnya ada produk Chocoban itu menentukan tempat berjualan yaitu di daerah UIN Raden Mas Said Surakarta. Serta mengingat harga produk dari produk ini tergolong cukup murah, teman-teman, hanya 10.000 dengan isi 6 biji. Masih dengan segmentasi pasar, teman-teman, perilaku masyarakat sekarang yang ingin melakukan cemilan enak dan simpel. Lalu yang kedua target penjualan dan produksi Chocoban ini adalah dari seluruh kalangan terutama mahasiswa dan Mas Said. Yang ketiga ada positioning, dilakukan dengan berbagai cara pemasaran akan kami lakukan untuk tetap mengembangkan perusahaan dan berupaya mengedepankan kebersihan serta keamanan produk sehingga produk kami bisa diterima di semua. Kemudian untuk proses produksi yang pertama kita siapin bahan dari kulit lumpia, pisang, kopok, coklat, minyak goreng, dan yang bahan perekat setengah sendok tepung dilarutkan dengan air. Lalu bahan topping ada krim, Oreo, mesis, sprinkle, keju, dan susu. Cara produksinya bisa dibaca sendiri, teman-teman, mulai dari belah pisang sampai selanjutnya goreng dengan api kecil hingga coklat keemasan. Selanjutnya ada bawaran pemasaran, teman-teman. Produk Chocoban ini merupakan produk makanan yang kami produksi sesuai dengan tren dan kebutuhan yang ada pada pasar saat ini. Price Chocoban ini menawarkan produk dengan harga price yang terjangkau mulai dari 10.000. Plus kami memanfaatkan sistem penjualan online untuk menjalankan bisnis kami dengan memfokuskan layanan ini di sekitar UIN Raden Mas Said Surakarta. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Bahan yang digunakan oleh produk terjamin jenisnya, menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat, harga produk cukup terjangkau, rasanya enak, lezat, membuat banyak yang suka. Yang kedua ada weakness atau kekurangan, bersifat tidak tahan lama. Produk yang makanan kami buat itu untuk ditiru jenis bentuknya. Masih dalam analisis SWOT, teman-teman. Yang pertama ada opportunity. Banyak masyarakat Indonesia yang suka cemilan yang manis. Pisang coklat ini bisa dijadikan sebagai penggantian perut ketika sibuk. Yang kedua ada treat. Banyak persaingan harga bahan baku pisang yang dapat sewaktu-waktu bisa naik. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga pisang coklat yang mungkin dapat mengurangi jumlah pembeli. Lalu dari rancangan keuangan, sumber pendanaan dari 5 anggota kami yaitu 100.000 dengan jumlah 500.000. Biaya bahan baku ada pisang, kulit lumpia, mesis, minyak, gandum dengan jumlah 77.000. Lalu selanjutnya ada biaya transportasi, ada bensin dengan harga 15.000. Selanjutnya ada biaya topping. Yang pertama ada keju, sprinkle, susu, Oreo, tiramisu dengan jumlah harga 48.000. Selanjutnya ada kebutuhan biaya operasional. Yang pertama ada gas 3 kg, styrofoam, label makanan, kantong plastik dengan jumlah 75.000. Total penjualan yang kami lakukan telah laku sebanyak 35 kotak dikali 10.000 dengan harga jumlah 350.000. Laba per hari 350.000 dikurang 215.000 yaitu 135.000.
dengan jumlah 135.000 dikali 30 hari yaitu 4.050.000. Dan yang terakhir adalah laba penjualan biaya tenaga kerja 5 karyawan yaitu 1.200.000. Terus ada kas 2.850.000. Baik, selanjutnya ada bisnis model kanvas Cokoban. Yang pertama ada customer segment, terdiri dari anak-anak usia 8-12 tahun. Mereka suka makanan manis dengan presentasi menarik dan karakter yang lucu. Yang kedua ada remaja dan mahasiswa. Mereka mencari pengalaman unik dan produksi dengan variasi rasa inovatif. Yang ketiga ada orang dewasa. Mereka mencari kombinasi antara kelezatan dan kualitas, terkadang peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan. Yang kedua ada value proposition, cemilan dengan rasa lezat dan bergizi, yaitu menawarkan pisang atau coklat yang menggoda dengan rasa kaya dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada bahan berkualitas tinggi, menggunakan bahan-bahan premium seperti coklat berkualitas tinggi dan pisang segar. Yang ketiga ada variasi rasa dan topping, menyediakan beragam pilihan rasa dan topping unik untuk memuaskan berbagai rasa. Yang ketiga ada customer relationship. Yang pertama, komunikasi aktif dalam media sosial, yaitu berinteraksi dengan pelanggan melalui platform media sosial. Yang kedua ada program promo atau diskon untuk pelanggan setia, memberikan insentif kepada pelanggan setia melalui program promo, diskon maupun reward khusus. Yang ketiga ada kemasan produk menarik dan eksekutif, menggunakan kemasan produk yang dirancang dan menarik untuk memberikan pengalaman unik kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada channels, yaitu media sosial Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang kedua ada festival bazar kuliner, menggunakan festival bazar kuliner sebagai saluran distribusi fisik secara langsung dengan berpartisipasi dalam acara-acara ini. Lalu selanjutnya ada revenue streams. Ada modal awal dari pribadi. Pendapatan dari modal awal yang disediakan oleh pemilik atau pemilik bisnis menandai operasional awal dan pembelian perlengkapan atau inventaris. Yang kedua ada penjualan secara langsung dan online, mendapatkan pendapatan dari penjualan produk secara langsung kepada pelanggan melalui toko fisik maupun melalui platform penjualan online. Yang selanjutnya ada key research, coklat premium dan buah pisang berkualitas. Coklat premium yaitu memiliki coklat yang terbaik, pisang berkualitas memiliki tekstur lembut yang manis. Lalu selanjutnya ada alat masak yang higienis. Alat masak ini terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, memastikan makanan tetap aman. Lalu selanjutnya ada key activities, pembelian bahan baku berkualitas dari pengolahan secara homemade, melibatkan pembelian bahan baku berkualitas tinggi dan proses pengolahan secara homemade yang meliputi pemilihan bahan yang terbaik, pengolahan manual dengan alat yang sederhana. Key partners, penyelenggaraan bazar atau festival kuliner. Mitra ini membantu dalam fasilitasi partisipasi dalam bisnis bazar maupun festival kuliner. Yang ada supplier pemasok bahan baku. Mitra ini menyediakan bahan baku berkualitas yang diperlukan untuk produksi ini. Berkolaborasi dengan pedagang jaringan di pasar. Kami berkolaborasi dengan pedagang jaringan di pasar untuk memperluas jangkauan distribusi. Yang terakhir ada cost struktur. Yang pertama ada biaya bahan baku, merupakan biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku. Yang kedua ada biaya operasional produksi, merupakan biaya yang terkait dengan operasional sehari-hari termasuk biaya listrik, air, bahan bakar, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir ada biaya pemasaran dan promosi, merupakan biaya yang terkait dengan upaya pemasaran dan promosi produk seperti biaya iklan, promosi, dan media sosial lainnya. Baik, yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari bisnis ini menunjukkan bahwa Cokoban pisang coklat lumer memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam bisnis cemilan berbahan dasar pisang dengan cita rasa coklat yang unik dan kualitas terbaik. Dengan komitmen terhadap inovasi, pemahaman pasar, dan kualitas produk, Cokoban pisang coklat lumer dapat terus bersaing di pasar yang kompetitif dan menjadi pilihan utama bagi para pecinta cemilan yang lezat dan menggugah selera. Terima kasih, demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.